luar biasa. Baik, sebelum memulai pembelajaran di siang hari ini, mari kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya, kenapa? Selain Masya? Berarti ada 31. Oke. Minggu kemarin itu kan ada ngasih tugas kalian ya, suruh nyari gambar tentang biokimia. Kelima siklusnya sudah mencari? Yang sudah berarti bagus, berarti nanti kalian untuk mengerjakannya bisa lebih cepat. Yang belum, kenapa belum? Lupa? Pasti habis itu nggak langsung dikerjakan ya? Karena ini kelihatannya pada lemes sekali mau ngasih pertanyaan. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak kenapa di dunia ini terjadi yang namanya hujan? Ya, kehendak Allah. Yang lain? Ada yang tahu kenapa sih bisa terjadi hujan? Mendung, kehendak Allah. Mendung. Kalau nggak mendung berarti nggak hujan. Walaupun karena apa? Penguapan air, mendung, penguapan, terus apa lagi? Karena mendung, karena penguapan, apa lagi? Ada yang tahu? Kenapa bisa terjadi hujan? Belum? Sudah membaca materinya belum? Ada yang sudah? Oke. Baik, nanti sambil Ibu menjelaskan, semoga kalian bisa mencari tahu jawaban dari pertanyaan itu. Nanti di akhir Ibu menanyakan lagi siapa yang bisa menjawab, ada reward yang buat kalian. Itu ya. Oke. Hari ini untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai jalur biogeokimia. Bisa? Biogeokimia. Bisa ya? Biogeokimia. Nah, ini tulisannya sendiri, sorry kurang kelihatan. Jadi topik dari pembahasannya kita hari ini sama kenapa sih air di muka bumi ini nggak habis-habis? Oke ya. Oke, kita akan mulai dari apa itu biogeokimia. Ini sorry ada ini ya, maaf ya, ganggu sedikit. Jadi jalur biogeokimia itu adalah siklus unsur atau senyawa yang berasal dari komponen abiotik. Jadi silakan bisa ditandai di sini ada komponen abiotik. Abiotik itu artinya apa? Abiotik berarti mati. Dari komponen abiotik menuju ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Jadi siklusnya apa namanya? Jadi siklusnya berulang, putar terus, gitu ya. Jadi tujuannya kita mau mempelajari tentang biogeokimia itu biar kita tahu seperti apa sih yang namanya proses berulang-ulang ini. Karena namanya siklus kan pasti berulang-ulang, ya. Kayak contohnya siklus, nanti bisa langsung jawabannya kita. Atau gampangannya tentang jalur biogeokimia itu adalah perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan. Jadi ada keterkaitan antara makhluk hidup sama lingkungan, saling kerjasama proses. Ya itu ya. Tujuannya buat apa? Untuk mengatur keseimbangan alam semesta. Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke yang pertama mengenai jalur air. Jalur air ada yang tahu nama lainnya apa? Siklus hidro. Hidro itu artinya air. Kalau puasa-puasa ini bahas hidro, ingatnya apa? Jauh banget. Hidro apa tahu? Ya. Nah, untuk jalur air atau siklus air, jadi jalur sama siklus itu sama ya. Jalur air itu adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses ini. Silakan diingat-ingat ada 4 prosesnya. Apa aja? Kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Ada yang sudah tahu apa-apa itu? Belum? Yuk, mari kita cari tahu bersama-sama. Ini udah gambarnya, tapi mari kita lihat dari gambar. Kalian udah lihat gambarnya? Yang sudah memberi gambarnya, ada yang membuat gambarnya sama punya itu? Ada? Nggak ada. Yang ada berarti silakan ini nanti bisa sambil diorek-orek ya.
kondensasi, kemudian presipitasi, dan apa lagi? Kondensasi, presipitasi, evaporasi, sama transpirasi. Yuk, kita mulai dari ini ya, silakan perhatikan. Air di permukaan bumi ini itu kan ada yang namanya daratan dan juga lautan atau daratan dan juga perairan. Nah, air-air yang ada di permukaan bumi itu akan menguap. Jadi entah itu air danau, air sumur, air laut, air sungai, air rawa, itu semuanya akan menguap. Proses menguapnya air itu dinamakan evaporasi. Kalau ada eva itu berarti yang menguap air. Itu ya, ingat-ingat. Evaporasi itu penguapan air. Kemudian kayak tumbuhan, makhluk hidup, manusia, hewan itu juga menguap. Nah, kayak kenapa kita sering kadang mengalami kayak ada haus dan lain sebagainya ya? Haus tadi. Itu karena terjadi proses penguapan juga. Nah, kalian kayak peringatan dulu ya. Terus mengeluarkan tenaga itu menguap. Nah, dari tubuhnya kita proses penguapannya itu dinamakan dengan ya, transpirasi. Kalau evaporasi yang menguap air, kalau transpirasi itu yang menguap makhluk hidupnya. Gitu ya, bisa bedanya ya. Nah, kemudian dari itu tadi ada evaporasi sama transpirasi. Hasil menguapnya itu naik ke atas, ke awan. Disimpan di awan yang namanya proses kondensasi. Kondensasi itu berarti proses uapnya air terus disimpan di awan. Nah, yang namanya nyimpen pasti kan lama-kelamaan penuh ya. Karena apalagi awan itu kan bergerak. Kalau air yang ada di awan itu udah penuh, itu akan turun ke bumi melalui proses yang namanya presipitasi atau kita kenal dengan istilah hujan. Terus nanti dari presipitasi ini airnya akan danau lagi, ke laut lagi, atau bahkan diminum dan lain sebagainya. Terus nanti keluar lagi. Tuh, jadi terus menerus. Inilah yang menyebabkan air di muka bumi ini tidak habis, paling banyak pindah-pindah tempat gitu. Oke? Bisa dipahami? Bisa? Ada pertanyaan? Itu tentang siklus air. Ada 4 tahapan ya. Ada evaporasi dan juga transpirasi. Terus naik ke awan namanya kondensasi. Turun lagi namanya presipitasi. Bisa dipahami? Nah, kalau bisa, ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak, kita masuk ke siklus yang kedua. Ini terkait dengan kenapa kita bisa bernafas. Kita kalau bernafas itu apa? Oksigen. Terus kalau kita menghembuskan nafas keluar apa? Keluar apa? Karbon dioksida. Jadi kita kalau nafas itu kan butuh oksigen. Oksigen dari mana? Dari tumbuhan. Melalui apa? Dari tumbuhan melalui apa? Fotosintesa. Terus nanti kita balik lagi kasih karbon dioksida yang kita nafas ke tumbuhan. Jadi saling kerjasama antara manusia dan alam. Nah, ini untuk siklus karbon itu digambarkan dengan pengeluaran karbon dioksida oleh dewan manusia melalui hasil pembakaran. Pembakarannya itu yang proses nafas dan lain sebagainya. Nah, ada yang gambarnya sama seperti ini? Kata-kata dari durasinya. Ya, untuk daun karbon dan oksigen itu dimulai dari di sini. Ini ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia. Kemudian ada juga ini industri atau teknologi kendaraan. Nah, tumbuhan, hewan, manusia sama ini aktivitas yang kayak bahan bakar dan lain sebagainya itu kan mengeluarkan apa yang namanya karbon dioksida. Karbon dioksida yang dikeluarkan oleh ini tadi itu dan juga oleh kegiatan sehari-hari itu akan dilepaskan ke atmosfer di udara. Kemudian dari udara itu nanti akan diambil sama si tumbuhan untuk mereka berfotosintesis. Kemudian dari hasil fotosintesisnya itu nanti akan keluar oksigen. Oksigennya nanti akan diserap lagi sama makhluk hidup, hewan, tumbuhan, hewan, manusia. Terus nanti manusia berlangsung lagi mengeluarkan oksigen. Jadi prosesnya muter. Yang di belakang ini apa ditumbang enggak? Masih semangat? Enggak? Oh, ulang aja ibu. Nanti, pokoknya nanti hari ini kita begas. Nah, masih. Nah, apa itu begas? Itu ya. Oke, jadi kalau mungkin ada gambarnya sama kayak itu, ini kalian bisa lihat kalau yang warna merah itu daun karbon atau proses jalannya si karbon. Kalau yang warna biru itu daunnya si oksigen. Jadi prosesnya ya cuma ini aja, bernafas, kemudian dari fotosintesis muter-muter terus. Makanya kita setiap hari bisa bernafas. Bersyukur nggak kita bisa bernafas? Alhamdulillah, kita masih tinggal di lingkungan yang masih ada di ujungnya. Jadi masih, iya kan kayak tumbuhan gitu. Ini kalau misalnya di panas-panas ini kalian berada di bawah tumbuhan, seger nggak? Seger. Karena ada oksigen yang banyak di situ. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak kita masuk ke siklus yang ketiga. Ini namanya siklus nitrogen. Nah, pernah dengar nitrogen? Apa itu nitrogen? Ya, nitrogennya dulu kalian pernah dengar nitrogen nggak? Apa? Oh, bensin tuh buat apa biasanya? Buat nambah angin, ya. Nah, sebenarnya yang kalau itu kan ada isi nitrogen itu kan. Di alam ini ada 80% kandungan nitrogen. Jadi di udara yang kita hirup sehari-hari, selain ada oksigen, karbon dioksida, itu 80%-nya adalah nitrogen. Nah, siklus nitrogen itu terjadi di sini ada 4 proses. Ada fiksasi, amonifikasi, jenitrifikasi, dan juga nitrifikasi. Nah, ini nanti ada yang gambarnya sama kayak itu kan? Nitrogen? Ada? Ya. Ibu gambarkan
Jadi nitrogen jalan dari sini ke sama akar, terus habis itu ketemu sama bakteri, terus difiksasi sehingga dia menjadi amonium. Nah, setelah menjadi amonium melalui proses amonifikasi dia ketemu lagi sama bakteri. Di sini ada dua bakteri, ada bakteri yang melakukan nitrifikasi yang pertama sehingga dia menjadi nitrit. Kemudian ada lagi bakteri yang kedua menjadi nitrat. Ada nitrit, ada nitrat. Nanti kalian akan bahas ini lebih lanjut ketika kelas 8. Ada materi tentang senyawa, gitu ya. Dan kan tadi udah ada nitrit sama nitrat nih. Nah, dari tadi perjalanannya si nitrogen sehingga dia menjadi nitrat, hasil akhirnya si nitrat ini akan terbagi menjadi dua. Ada yang diserap sama tumbuhan, nah tumbuhannya nanti dimakan sama manusia lagi ya, kembali lagi, sama ada yang dilepas ke alam. Dilepas ke alam jadi nitrogen kayak semula lagi. Jadi perjalanannya ya sebentar, muter-muter gitu aja. Ada pertanyaan? Next, yang keempat nih. Ini yang tadi kalau fosfor itu nama lainnya apa? Oh, tanya belum. Kita masuk ke siklus yang keempat. Namanya fosfor. Pernah dengar fosfor? Kok belum? Biasanya kalian di iklan banyak. Biasanya kalau kalian minum aromatik fosfor itu kan yang mengandung fosfor. Kenapa kalian mengandung fosfor? Buat apa? Baik, buat apa fosfor? Tulang. Betul sekali. Jadi kalian itu secara tidak sadar itu jadi salah satu pelaku dari siklus fosfor. Nah, di sini kan siklus fosfor itu ada 4 tahap. Oke ya? Ada 4 tahap. Yuk kita bahas satu per satu. Oke, mari kita lanjutkan ke gambar yang keempat. Ada yang gambarnya sama ya ibu? Ada? Ya, yang aja nanti silakan bisa sambil dicoret. Yuk kita mulai dari siklus fosfor. Nah, fosfor itu kan tadi kandungannya baik buat tulang. Nah, fosfor itu paling banyak terletak di kerak bumi. Kalian tahu kerak bumi di mana nggak? Kerak bumi di mana yang tahu? Ya, di bagian paling luarnya si bumi. Jadi yang kita bumi, yang kita pijak ya, itu adalah si kerak bumi. Nah, di kerak bumi itu ada banyak sekali batu-batuan. Batu-batuan ini mengalami yang namanya pelapukan. Lihat, jadi batu-batuan ini, ya, batu-batuan ini mengalami pelapukan. Nah, pelapukan ini akhirnya kan karena batu-batunya kuat tuh ya, pelapuk, sehingga dia masuk ke dalam tanah hasil pelapukannya. Ada yang masuk ke dalam tanah, sama ada yang ke tumbuhan. Yang masuk ke dalam tumbuhan, ya, misalkan ini adalah sebuah tumbuhan pisang di sini. Tumbuhan pisang itu nanti akan dimakan sama hewan. Ya, hewan atau si tikus. Kemudian nanti si tikus itu akan mati. Tumbuhannya juga akan mati. Jadi sama-sama mati. Nanti ketika mati, itu akan diurai. Jadi tadi manusia kan melapuk, sehingga hasil pelapukannya masuk ke dalam. Halo. Ya, lanjutkan ya. Jadi tadi ada batu-batuannya melapuk. Pelapukannya itu akan masuk ke dalam tanah. Ada yang juga diserap sama tumbuhan. Ada tumbuhan ini dimakan sama hewan. Ketika tumbuhan dan hewan sama-sama mati, itu nanti akan dimakan sama bakteri atau diuraikan sama bakteri. Nah, ketika diuraikan sama bakteri, itu ya, nanti di sini dia akan kembali lagi ke dalam tanah. Udah dari kembali lagi ke dalam tanah, ya, udah kembali lagi ke dalam tanah. Nanti misal ada yang kena air, airnya mengandung fosfor, terus balik lagi ke dalam tanah. Habis dari dalam tanah, balik lagi ke sini, dimakan sama tumbuhan lagi. Tapi dari dimakan tumbuhan lagi, ada hewan lagi. Tapi itu balik lagi ke sini, mati, ke tanah lagi, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Bisa dibagi? Jadi bukan. Mulai pertamanya kan dari batu, habis dari batu sini tahu dari batu ya, tumbuhan, kemudian ke hewan, kemudian. Jadi di sini bakteri, pasti nanti baliknya ke tanah. Karena menjadi batu itu butuh proses yang sangat lama. Itu ya. Untuk siklus fosfor ada pertanyaan? Nah, yang terakhir, ini yang tadi disebut dan kalau kalian pernah jalan-jalan, kan pernah jalan-jalan ke Dieng? Di Dieng itu kan banyak kawah. Biasanya kalau di kawah apa? Nah, iya. Ada yang pernah buang air kecil? Ada yang pernah buang angin? Ya, ketika kalian buang angin, biasanya ada baunya nggak?
Tapi dia akan melalui proses dekomposisi. Ada yang tahu dekomposisi itu apa? Dekomposisi itu apa? Dia tahu? Ya, silakan ini PR buat kalian. Cari pengertian dekomposisi. Ya, dekomposisi di sini, ya. Kemudian melalui proses yang namanya anaerob sama aerob. Ada yang masih ingat anaerob itu apa? Anaerob berarti nggak butuh apa? Anaerob berarti nggak butuh oksigen. Nah, ini kan tadi kalau dekomposisi atau pelampukan ya. Nah, pelampukan ini tadi menghasilkan si sulfur yang di sini sulfurnya misalkan kembali lagi ke tanah. Sama di sini ada sulfur juga yang kalau misalkan hewan tumbuhan manusia yang sudah mati bertahun-tahun jadi apa? Fosil. Fosil itu bisa digunakan oleh industri. Asap-asapnya industri ini itu kan berarti mengandung sulfur. Di sini asapnya industri, asapnya kendaraan itu mengandung sulfur karena bahan bakarnya dari fosil. Kemudian kalau ada gunung meletus atau erupsi juga mengandung sulfur. Kayak yang tadi prosesnya daun air, sulfur itu akan masuk ke awan. Jadi di sini ada kondensasi. Kalau sulfur fokus dulu sebentar ya. Perhatian sini. Jadi di sini ada kondensasi. Jadi di sini awan mau kena sulfur. Nah, sulfur ini tadi kalau misalkan udah kena air kebanyakan, akhirnya proses namanya hujan. Tapi karena hujannya mengandung sulfur, sehingga menyebabkan namanya hujan asam. Hujan asam ini sangat amat berbahaya. Contohnya di Jepang karena ada hujan asam, tumbuhan dan juga barang-barang yang kena air dari hujan asam ini kalau tumbuhan itu langsung mati. Kalau barang-barang itu langsung rusak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, silahkan berkelompok dengan teman sebelahnya. Kalau yang nggak ada bisa berarti bisa 3-3. Mas, sampai. Oke, silakan ya. Ini berdua-berdua. Kita selesaikan 15 menit ya. Silakan 15 menit menyelesaikan ini. Semakin cepat kalian menyelesaikan ya, semakin kamu salah siapa? Sini. Fokus ya. Kalau misalkan, oke gini ya. Jadi sebelum mulai kelompokan, ibu ada kasih rules dulu atau peraturan. Silakan karena ini namanya kerja kelompok, berarti dikerjakan berkelompok sama teman sebelahnya. Kemudian nanti yang sudah selesai duluan boleh maju ke depan untuk mempresentasikan. Yuk kerjasamanya. Ya, aku. Bu, belum saya diambil, Bu. Saya diambil, Bu. Udah, Bu. Ampun, Mas. Untuk yang nomor 1 itu kan siklus air kayaknya kotaknya kurang satu ya. Ya, silakan bisa ditulis sendiri. Yuk. Ayo. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Anggar amonia, nomor 1 udah ada. Itu boleh nomor 1. Ya, nomor 1 udah ada. Yang mau baca nomor 2? Nomor 2 cuma baris-baris kan tadi. Ya apa? Nomor 2. Dia benar.
Garis-garis ya, pasang-pasangin. Oh, sama yang nomor 1 itu kan tadi kurang kotak 1. Tapi kan itu penguapan dua-duanya kan. Nanti bisa dijejerin aja tulisan. Atau sesukanya kalian kayak gitu. Kalau mau penguapan namanya apa? Bentuk kayak itu lah. Bentuk apa apa? Ya silakan boleh perwakilan yang mau maju nomor 1 sama nomor 3 siapa? Yang mau maju dulu nomor 1 sama nomor 3 siapa? Ada yang udah nomor 1? Yang mau maju nomor 1? Jangan nunjuk-nunjuk harus semua kok. Nomor 1 sama nomor 3. Atau 1 sama 2 wis. Nomor 1 sama nomor 2. Ada 2 kelompok yang mau maju mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama itu Mbak siapa? Sama tulis sama nomor 2. Ya, ada untuk nomor 1 ada Mbak Seren sama Mbak Jinda. Silakan yang lainnya menyimak. Ya, silakan aja. Terus ya suaranya. Yang lainnya silakan bisa diperhatikan terlebih dahulu. Mas, ya diperhatikan dulu. Tuh, belum ada yang jawab. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab perkenalkan. Amin. Saya Imam Nggak diulangi lagi. Yang lainnya jawabannya sama nggak? Proses penguapan kalian jawabannya apa? Yang lainnya sama? Sama. Nah, terus yang kedua? Sama? Nah, terus yang ketiga? Ya, proses terjadinya hujan namanya presipitasi. Yang lainnya sama? Sama. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok Mbak Dinda dan Sharon. Yuk, satu lagi dari kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diperhatikan dulu dong yang lainnya. Yuk.
Bu, diambil lagi, Bu. Sampai sini ada pertanyaan? Itu LKPD-nya silakan boleh dibawa pulang. Besok dikumpulnya, ya. Berdoa mulai. Duduk dulu, ibu mau nanya dulu. Ada yang udah bisa jawab belum? Kenapa bisa terjadi yang namanya hujan? Karena ada siklus air. Oke, mari kita mengucapkan salam bersama-sama. Jangan lupa untuk besok pelajari tentang ini sama tambahan keanekaragaman hayati. Besok kita ada main game kecil-kecilan, ya. Oke, silakan bisa berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Alhamdulillah.